Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini jam menunjukkan 4:10. Sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Hari ini saya akan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Makmur di Jalan Abdullah Syafi'i yang berjarak kurang lebih 2 km dari rumah ini, dalam rangka mengikuti sholat subuh berjamaah gabungan sekecamatan Tebet yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Ayo, let's go. Sekarang ini sedang memasuki ke area masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan Pak. Alhamdulillah. Bapak, berkelihatan semuanya Pak. Ada mau lihat yang mana orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, para kiai, para ulama, wabil khusus Ketua BKS 3B Al-Mukarram Kiai Haji Zaini Sholihin mata'allallah bikulli hayatih, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tebet, Kiai Haji Saifuddin Zain, Kiai Haji Syarif Ibrahim, para ulama habaib sekalian yang tidak al-fakir sebutkan satu persatu. Nanti kalau ada yang nggak tersebut jadi kurang enak. Mudah-mudahan keseluruhannya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada para guru-guru kita yang mulia, para jamaah salat subuh gabungan sekecamatan Tebet, yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga pagi hari ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah kasih, bahwa pada hari ini masuk tanggal 2 bulan Muharram 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ajal masih ada di kantong badan. Yang hakikatnya adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun dari dosa-dosa kita yang telah lalu, sekaligus masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menambah amal ibadah kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa dengan rasa syukur kita tersebut Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, yang dengan perjuangan mereka lah maka pada hari ini kita di Indonesia mengenal syariat Islam yang begitu mulia, yang niscaya kalau tidak diperjuangkan sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita belum mengenal dengan Tuhan kita. Kita tidak tahu beda antara yang halal dan yang haram. Kita tidak tahu bagaimana cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita masuk di tahun yang baru. Artinya secara hakikat tahunnya bertambah, namun sesungguhnya usia kita semakin berkurang. Banyak orang-orang yang tahun lalu masih ada di samping kanan kiri kita. Banyak orang, banyak guru,
yang tahun lalu masih duduk bersama-sama kita memperingati datangnya tahun baru Muharram 1443 Hijriah. Namun hari ini, 1 tahun kemudian, banyak di antara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Di antaranya adalah pada tahun 1442 Hijriah masih bersama kita ayahandaku Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Namun ketentuan Allah berlaku tanggal 10 Juli 2022 beliau berpulang ke rahmatullah. Juga guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saddaf yang beberapa waktu yang lalu masih hadir bersama kita. Namun saat ini beliau semuanya telah berpulang ke rahmatullah. Beliau telah mendapatkan, mereka semua telah mendapatkan hasil dari apa yang mereka telah berbuat selama hidup di muka bumi. Pertanyaannya sekarang tinggal kepada kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk waktu kepulangan kita nanti? Satu demi satu kita yang berada di sini akan pulang menghadap Allah melewati satu gerbang yang tidak bisa dihindari, yaitu gerbang kematian. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dan meyakini bahwa apa-apa yang kita kerjakan selama hidup akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat. Semua akan diperiksa satu demi satu. Sejak akil balik, apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semua tercatat dengan baik, yang akan dipertanggungjawabkan satu demi satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum tahun baru ini, alangkah baiknya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk menghisab amal kita. Sebelum datang waktunya, Allah akan memeriksa amal kita. Kalau sejak akil balik banyak perbuatan maksiat yang kita kerjakan, maka tanya diri kita, apakah kita sudah mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan tersebut? Yang terkait dengan hubungan kepada Allah, insya Allah jika syarat-syarat dari permohonan ampun tersebut dipenuhi, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terkait dengan hak anak dalam hubungan sesama manusia, perlu ditambah dengan kita jika kita pernah menyakiti, menzalimi, pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama manusia, maka harus ditambah dengan permohonan maaf dan ridha kepada orang yang telah kita zalimi tersebut. Jamaah sekalian, alhamdulillah bahwa di tahun baru ini kita sekali lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang begitu banyak kita telah kerjakan, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa menambah amal ibadah kita, mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang begitu nikmat bagi hamba-hamba Allah yang telah bisa mengisi hari-harinya amanah Rabbi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan amal ibadah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah
yang satu mengikuti syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa yang kita isi dalam kehidupan kita tercatat sebagai amal ibadah yang besar dan jalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada masanya nanti kita akan pulang dengan membawa bekal yang cukup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, untuk alhamdulillah telah hadir guru kita Kiai Mudawir Asmi. Oleh karena pemain utamanya sudah datang, pemain cadangannya cukup sampai sekian dulu. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Kiai Haji Abi Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada guru kita yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Munawir Asmi. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat dalam menjalankan dakwah yang berbagai tempat, dan juga Kiai Haji Salim Naim, dan juga hadir yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Qasim. Sebelum beliau mengisi tausiah, mari sama-sama kita dengarkan waktu 5 menit buat Kapolsek Kecamatan Tedeng, yaitu Bapak akan silakan ya. Sallallahu Muhammad ya Rabbil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mujaddidil a'wan aman ba'da'an alladhi ibtadaha bi ashhuri syahril muharrami hadal am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibi a'lal maqam sallallahu
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Ulaika humul faizun. Satu ayat saja sebagai bahan referensi ceramah saya pagi ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, 8:30 selesai. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Salim Naim, Ketua Umum Salat Subuh Gabungan se-Kecamatan Tebet Kiai Haji Zaidi Sholihin, Ketua DMI Habib Abdullah, Ustaz Haji Abdurrahman, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Makmur Ustaz Haji Rudi, Bapak Kapolsek Tebet, kemudian Kiai Haji Alwi Abdul Rasyid, kemudian saudara saya Kiai Haji Syafir Thaib, saudara saya beserta seluruh para ulama se-Kecamatan Tebet. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, manfaat ilmunya. Bagi orang yang sering ngaji, pernah dengar ada seorang nama imam yang disebut-sebut dalam ceramah guru-guru kita. Pernah juga kita dengar dari Sayyidil Walid. Disebut nama Imam Syibli. Orang yang bisa berdialog dengan pohonan. Imam Syibli khadama arba'mi'ati ustaz. Imam Syibli itu belajar gurunya 400 orang. Dari 400 guru wa akhadtu, kemudian dari 400 guru itu beliau mengambil 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis itu terus dia kaji, dia seleksi di antara 4.000 hadis yang menurut beliau pas untuk dirinya selamat dunia dan akhirat. Hadis tersebut Nabi sampaikan di hadapan sebagian sahabat.
Yang pertama kata Nabi, ikmal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Silahkan kau bekerja untuk duniamu sebatas usia yang Allah Ta'ala tentukan kepadamu hidup di dunia. Ceramahnya begini aja ya, gak usah ngomongin ide Puan Islam merah putih. Kemarin Islam Nusantara, sekarang ada Islam merah putih. Saya nggak mau ngomongin itu, nggak penting. Mau merah putih, mau apa kan? Pokoknya Islam udah utuh, udah sempurna. Jangan dimerah-merahin, jangan dikuning-kuningin. Benar? Saya nggak mau ngomongin itu, kan? Saya pengen ceramah aja. Itu bukan bagian saya untuk membicarakan lebih jauh. Saya pengen ceramah aja. Saya nggak mau ngomongin Islam merah putih. Saya pengen ceramah aja, Pak. Saya nggak mau ngomongin itu. Lanjut. Silahkan kau berbuat untuk duniamu, kau bekerja untuk duniamu sebatas usia kau tinggal di dunia. Berapa tahun kita tinggal di dunia? Jamaah yang pergi umroh, paket yang 9 hari dengan paket yang 16 hari, bekal yang dibawa beda. Haji reguler dengan haji puroda, bekal yang dibawa beda-beda. Kenapa? Bekal yang dia bawa sebatas hari yang sudah ditentukan, yang akan dia lakukan perjalanan ibadah ditentukan oleh travel yang mengatur. Ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Silahkan kau berbuat untuk duniamu sebatas kau tinggal di dunia. Silahkan cari harta sebatas kita tinggal di dunia. Dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mat dunia bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Kalau itu udah datang, kalau itu udah tiba, nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Aida jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Seandainya ajal bisa ditunda, Menteri Cahyokumolo masih ada. Kalau mati bisa ditunda. Dia juga sebagai menteri masih pengen lihat situasi 2024.
Anies dilantik jadi presiden. Yang diam aja kayaknya pilih Ganjar. Nggak bisa ditunda. Semua Allah Ta'ala pisah. Istri dengan suami dipisah dengan yang namanya kematian. Perpisahan ini nggak bisa ditolak. 3 yang tidak bisa ditolak: kematian, rezeki, kemudian jodoh. Ada orang suaminya tinggi, istrinya pendek. Udah jodoh. Kelihatannya walaupun pendek di kasur sama. 3 itu yang gak bisa ditolak manusia jika ia sudah datang. Rezeki ayam tidak akan dimakan oleh tikus. Rezeki tikus tidak akan dimakan oleh ayam. Jika Allah sudah tentukan itu rezeki kita, gak bakal diambil orang. Apapun caranya orang akan mengambil, tidak bisa, karena rezeki itu Allah Ta'ala sudah tentukan buat kita. 3 yang tidak bisa ditolak kedatangan. Maka karena dunia sementara, kita cari bekal. Kata Nabi ketika menyampaikan di hadapan sebagian sahabat. Yang kedua, ikman li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerja untuk akhiratmu, karena kau akan hidup kekal selama-lamanya. Jika orang pergi haji bekalnya kurang, bisa pinjam dengan jamaah yang lain. Jika jamaah haji tak bawa obat-obatan sakit dalam perjalanan, ada dokter yang ditugaskan. Tapi perjalanan akhirat, jika bekal kita kurang, sama siapa kita mau pinjam? Nafsi. Sementara bekal itu memang yang harus kita bawa untuk menjadi syarat bertemu dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, yang namanya berjumpa ketemu atau tidak, yang namanya berjumpa melihat atau tidak, kita bakal melihat Sang Pencipta. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kamu waktu di dunia bisa melihat terangnya bulan purnama. Jika kita punya anak sedang studi di luar negeri, ada kebutuhan, dia hanya WA. Jauh terasa nikmat, kebutuhan itu akan kita berikan melebihi permintaan jika dia video call. Kalau itu anak video call dari luar negeri, kita bisa melihat perkembangan fisiknya. Tapi kalau cuma WA, tidak bisa kita melihat wajah si anak. Maka ketika
ketika dipanggil pulang, ada kerinduan orang pulang haji, ada kerinduan kepada keluarga yang dia cintai 40 hari ditinggal. Pulang umroh ada kerinduan cucu tersayang dia tinggal selama 9 hari. Orang meninggal dunia itu karena rindu kepada Allah yang setiap hari dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjumpa melihat jauh lebih nikmat dibanding menyebut nama. Karena itu Allah mengistilahkan mati itu pulang. Jika kita dengar kabar duka dari masjid musola melalui pengeras suara telah berulang ke rahmatun. Siapa yang mengistilahkan mati itu pulang? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pulang, Allah yang mengistilahkan. Kenapa Allah pilih pulang? Karena pulang itu identik dengan kegembiraan. Nanti kita pulang suku gabungan kecamatan Tebet pulang bilang. Istri bilang kita pulang dari sini, alhamdulillah bang, gue udah beli nasi uduk, lu udah makan di kamar. Girang gak? Girang gak? Girang itu ketika pulang. Jika dia umroh, kalau ada oleh-oleh yang dibawa. Pulang haji dia senang kalau ada oleh-oleh yang dia bawa. Karena keluarga di samping doa pengen juga oleh-oleh. Ada juga yang menginginkan oleh-oleh itu yang lebih manfaat. Haji mabrur. Mabrur sudah menjadi istilah kita. Setiap ada orang yang mau umroh, mau haji, saat berangkat kita bisikan semoga menjadi haji yang mabrur. Apa itu? Ketika rokok itu kau hisap baru setengah masih ada barangnya, langsung masukin ke dalam kelopak matamu. Jika kau mampu menahan rasa panas, kau akan jadi penghuni neraka. Kalau itu juga kau mampu, selesai kau menghisap itu rokok masih ada barangnya, masukin ke dalam telingamu. Masya Allah. Kalau udah jadi penghuni, siksanya luar biasa. Maka dalam tasyahud akhir, sunnah hukumnya kita menambah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil masiihid dajjal. Sunnah hukum menambah doa itu makruh kalau kita tidak tambah itu doa. Dalam muqaddimah hadramiyah kita pilih yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Lagi sholat makruh hukumnya nengok illa lihajatin, kecuali nengoknya ada keperluan. Enggak kebagian sholat Jumat di dalam, dapatnya dekat parkir motornya sendiri. Lagi tasyahud, kunci sekat motor kita dibuka maling, boleh nengok. Nengoknya ada hajat. Maling juga komentar, buset sholat nengok. Dia nggak tahu itu nengok yang ada hajat. Hukum kemakruhannya diangkat. Warabul basar ila sama, makruh hukumnya sholat dana ke atas.
sering ngaji, ibadah sholatnya akan terjaga kualitas. Insya Allah. Maka ceramah di awal tahun baru Islam, nasihat yang Nabi sampaikan di sebagian hadapan para sahabat diambil oleh Imam Syibli karena beliau menganggap ini cocok untuk membuat saya bisa selamat dunia dan akhirat. Cari untuk duniamu sekedar kau tinggal selama di dunia. Laukana di dunia dahaban yafna wal akhiratu khadapan yabqa. Tahu akhirat walau khadapan yabqa. Seandainya dunia ini Allah bikin semuanya emas, tapi sebentar. Allah bikin sesuatu yang dari perak tapi kekal, maka pilihlah akhirat walau itu dibuat Allah semisal dari perak, karena itu yang akan kekal dan abadi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Habib Rizik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya yang ia inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Angkat suaranya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ayo bela Islam, ayo bela Islam, ayo bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Siap bela Islam. Islam saat ini terus difitnah teroris radikal. Islam tidak mengajarkan teroris. Islam tidak mengajarkan orang untuk berbuat radikal. Istilah-istilah ini sengaja dibuat oleh orang yang ketakutan terhadap Islam bangkit di dunia ini. Dia menginginkan semua negara di dunia ini dipimpin oleh dia. Maka dia jegal itu Islam. Pengikutnya yang baru mau ikut dengan istilah-istilah tersebut. Mudah-mudahan rencana jahat mereka tidak akan terjadi. Amin. Tetap negara kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Waalaikumsalam.